أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa ICBS TV yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari-hari ini kita berada pada hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia, hari-hari yang penuh keberkahan. Yaitu kita saat ini berada pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW sampaikan bahwa melakukan amal soleh, memperbanyak amal soleh pada 10 hari bulan Zulhijjah ini pahalanya lebih besar dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Maka kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, apa itu sedekah, berinfak, melaksanakan sholat, tilawatil Al-Quran, dan seterusnya. Karena melaksanakan amal soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah sangat-sangatlah dianjurkan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada tanggal 9 Zulhijjah kita disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan puasa Arafah. Di mana puasa Arafah ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fadilahnya, siyamu yaumi arafata ahtasibu ala Allah ayukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Rawahul Muslim. Rasulullah SAW, puasa Arafah ini fadilahnya, keutamaannya dapatlah menghapus dosa kita selama 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Dan puasa Arafah ini juga sebagai ikatan ibadah kita dengan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, yang sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Nah, bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, sebagai ikatan ibadah kita dengan mereka, maka Rasulullah SAW sunnahkan untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Dan pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengagungkan, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari itu. Kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37, "Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum." Demikianlah Allah telah menundukkannya untukmu agar engkau mengagungkan namanya, menyebut namanya seperti mana Allah telah berikan hidayah kepadamu. Quran surah Al-Hajj ayat 37. Pemirsa ICBS TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada tanggal 10 Zulhijjah ini dan hari-hari tasyrik ada ibadah mulia yang disunahkan kita untuk kita kerjakan, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita yang begitu banyaknya. Kata dalam surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Kalau kita lihat tafsir Al-Kautsar berasal dari kata katsir, kasura, yang berarti banyak. Ada juga yang mengatakan Al-Kautsar adalah sebuah telaga di surga nanti yang diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat dan melaksanakan kurban. Fashalli li rabbika wanhar. Maka sebagai wujud cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mendirikan sholat karena Tuhanmu dan melaksanakan kurban. Dan kurban ini adalah ibadah yang berlangsung sudah sangat lama. Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang kurban ini adalah kurban yang dilaksanakan. Yang pertama disebutkan kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Adam alaihissalam atau anaknya Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Dan kemudian yang kedua, Allah ceritakan tentang kisah pengorbanan anak Ibrahim, yaitu Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam melihat dalam mimpinya dia menyembelih anaknya. Lalu kemudian akan dilaksanakan Allah ganti Nabi Ismail alaihissalam itu dengan kibas atau seekor sembelihan yang besar, dan setelah itu Allah abadikan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam pada generasi-generasi sesudahnya sampai hari ini kita laksanakan. Pemirsa ICBS TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kurban juga sebagai jalan atau tangga kita menuju ketakwaan hakiki kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam surah Al-Hajj 37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Tidaklah sampai kepada Allah daging-dagingnya, juga tidak sampai kepada Allah itu darah-darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa kita,
yaitu keimanan dan ketakwaan kita ketika melaksanakan ibadah kurban itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan melaksanakan ibadah kurban kita ingat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya, anak yang dicintainya. Dan anak termasuk adalah harta mulia atau harta terbesar atau nilai yang sangat besar yang pernah kita miliki. Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Hanya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban sesuai dengan kesanggupan kita, apakah dengan seekor kambing, dengan seekor sapi atau seekor onta sesuai dengan kesanggupan yang kita punya. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili keluarga besar Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga amal soleh kita, ibadah kurban kita, dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.